Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rasa Chandra bersama dua teman saya, Prima Eksa Virginia dan Era Susanti, yang akan menjelaskan tentang cara menyiapkan dan pemberian obat dengan benar dan injeksi. Oke, di sini aku mau jelasin tentang pemberian obat secara oral. Nah, pemberian obat secara oral adalah pemberian obat melalui mulut kepada pasien. Nah, contoh obat oral antara lain ada sirup, ada tablet, dan juga ada pil. Nah, apa sih tujuan pemberian obat secara oral? Tentunya tujuannya sama dengan pemberian obat-obat yang lain, yaitu untuk memenuhi terapi kebutuhan obat pasien dengan cara dan dosis yang tepat. Selanjutnya ada cara pemberian obat oral dan juga alat dan bahan pemberian obat secara oral. Nah, alat dan bahannya yang pertama ada buku daftar pemberian obat kepada pasien, yang kedua ada tempat obat, terus ada obat sesuai indikasi, yang selanjutnya ada bengkok, ada gelas yang berisikan air tentunya, terus ada tisu, terus ada hand sanitizer, dan juga ada handscoon. Nah, pemberian obat secara oral ini juga harus memperhatikan 6 prinsip benar obat. Nah, 6 prinsip benar obat itu apa aja sih? Nah, di sini aku mau jelasin ke kalian 6 prinsip benar obat. Yang pertama adalah benar pasien, terus ada benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, dan benar pendokumentasian. Selanjutnya itu injeksi, macam-macam injeksi, antara lain yaitu injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular merupakan pemberian obat atau cairan dengan cara menyuntikkan langsung ke dalam jaringan otot, dengan tujuan agar absorpsi obat lebih cepat dibandingkan dengan pemberian obat secara subkutan, karena lebih banyak suplai darah di dalam otot, dan untuk mengurangi iritasi pada obat. Untuk alat dan bahan dari injeksi intramuskular antara lain yaitu spat ukuran 2-3 cc, jarum suntik ukuran 19-23, kemudian ada alkohol swab, obat dalam ampul, buku dokumentasi, dan bag instrumen, bengkok, handscoon, dan safety box. Untuk selanjutnya yaitu ada injeksi intravena. Injeksi intravena sendiri merupakan pemberian obat atau cairan dengan cara menyuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena, dengan tujuan agar reaksi dalam obat lebih cepat diabsorpsi dibandingkan dengan injeksi lainnya, dan selain itu juga untuk mencegah ataupun mengurangi kerusakan pada jaringan. Untuk alat dan bahannya dari injeksi intravena sendiri antara lain yaitu ada sepat ukuran 3-5 cc, kemudian alkohol swab, kapas, torniket, obat dalam ampul, bak instrumen, bengkok, safety box, handscoon, dan buku dokumentasi. Injeksi subkutan. Injeksi subkutan merupakan pemberian obat atau cairan dengan cara menyuntikkan ke dalam lapisan lemak bawah kulit, dan penyerapannya lebih lambat, dengan tujuan untuk memasukkan toksin ataupun obat untuk diabsorpsi dan mengontrol kadar gula darah. Untuk alat dan bahan dari injeksi subkutan sendiri antara lain yaitu sepat ukuran 1-3 cc, kemudian kapas alkohol swab, air DTT, obat dalam ampul, safety box, buku dokumentasi, bengkok, bag instrumen, dan handscoon. Selanjutnya yaitu injeksi intrakutan. Injeksi intrakutan sendiri merupakan pemberian obat atau cairan dengan cara menyuntikkan langsung ke dalam lapisan dermis atau di bawah dermis atau di permukaan kulit, dengan tujuan untuk tes alergi terhadap obat-obatan tertentu dan untuk membantu menentukan diagnosa pada penyakit-penyakit tertentu. Untuk alat dan bahan dari injeksi intrakutan antara lain yaitu sepat ukuran 1 cc, kemudian kapas, alkohol swab, obat dalam ampul, bengkok, bag instrumen, safety box, buku dokumentasi, dan handscoon. Selamat pagi Bapak. Permisi ya Pak. Di sini dengan Bapak siapa? Sultan. Ya, alamatnya di mana Pak? Oke. Saya lihat dulu ya Pak. Perannya oke, sesuai. Jadi gini Pak. Saya Syifa yang akan menjaga yang bagian jaga dari jam 7 sampai jam 12 siang nanti. Di sini instruksi dari dokter, Bapak dianjurkan untuk minum beberapa obat yang untuk mengurangi sakitnya Bapak. Jadi bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Iya.
Oke, sebentar ya Pak. Oke, bisa saya bantu duduk sebentar ya Pak? Oke. Ini minumnya Pak. Bisa Pak, bisa duduk kembali. Terima kasih ya Pak. Terus semisal butuh bantuan, nanti Bapak bisa pencet bel yang di sebelahnya Bapak. Oke. Saya tinggal dulu ya Pak. Makasih. Permisi Bapak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bidan Siva yang hari ini bertugas dari pukul 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Nah, ini apa benar dengan Bapak Doni? Oh iya. Bapak alamatnya di mana? Oh iya, di Semarang. Oh jadi gini Pak, Bapak hari ini dapat injeksi di lengannya Bapak ya, sebelah sini. Nanti mungkin agak sedikit sakit. Jadi nanti kalau misalnya agak kurang nyaman, Bapak bisa komunikasikan dengan saya. Jadi gimana Bapak, bersedia? Oh iya, bersedia. Oke, sebelumnya Pak, sebelumnya saya bisa bantu duduk sebentar ya. Oke. Mungkin agak sedikit sakit, tapi nanti bisa komunikasikan jika kurang nyaman. Jadi Pak, misi. Ya, pelan-pelan ya Pak. Ya sudah, sampun. Mungkin ini ditahan dulu Pak, kalau mungkin masih terasa sakit. Sudah, bisa tidur kembali Pak. Oke. Ya sampun ya Pak. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala atau mungkin masih sakit, bisa panggil saya lagi. Saya ada di ruang perawat ya Pak. Makasih. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk injeksi intravena dan injeksi intrakutan. Selamat pagi Pak. Gimana keadaannya? Lumayan baik ya? Alhamdulillah. Bapak, perkenalkan, saya Bidan Prima. Saya yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti.
Apakah benar Bapak dengan Bapak Mario? Oh iya, alamatnya Semarang ya Pak? Ya, saya cek gelangnya ya Pak. Oh iya, benar. Bapak, menurut perintah dari dokter, Bapak pagi ini harus melakukan suntik tes alergi. Apakah Bapak bersedia? Mungkin nanti agak sedikit sakit, saya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya. Saya siapkan alat dan bahannya dulu ya Pak. Saya suntik di bagian lengan sebelah sini ya Pak, bagian dalam. Bapak, ini agak sedikit kayak bengkak gitu ya Pak. Itu tandanya sudah benar di bawah kulit. Nah, ini kita tunggu sekitar 15 menitan. Kalau nanti ada bercak merah atau pembesarannya tambah, berarti Bapak ada alergi. Bentar Pak, saya dulu. Kita tunggu dulu ya Pak. Sudah 10 menit saya cek, ternyata tidak ada pembengkakan dan tidak ada bercak merah, berarti Bapak tidak ada alergi. Oke, saya dokumentasi dulu. Oke, segitu dulu Bapak. Kalau Bapak nanti ada butuh bantuan, saya ada di ruang sebelah ya Pak. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Saya tutup dulu ya. Gimana keadaannya Bapak? Udah lumayan enakan? Alhamdulillah. Saya cek dulu ya. Bapak Doni, alamatnya di Semarang, betul? Oh iya, saya cek gelangnya nih Pak. Oh iya, benar. Bapak, saya bidan prima, saya yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Nah Bapak, menurut perintah dari dokter, Bapak pagi ini dapat suntikan vitamin melalui vena yang akan disuntikan. Apakah Bapak bersedia? Oke. Bapak, nanti mungkin agak sedikit sakit tapi itu wajar. Nanti kalau sakitnya berlebihan, nanti Bapak boleh angkat tangan. Itu tandanya memberitahu saya bahwa Bapak sakit ya. Waktunya sekitar 5-10 menit. Saya siapkan dulu ya Pak. Oke.
cari dulu nih Pak penanya. Oh iya di sini nih Pak. Nanti saya akan nyuntikannya di sini. Permisi nih Pak. Nah ini ada darahnya, berarti tandanya pas di vena nih Pak. Tidak sakit? Oh iya. Oke. Bisa ditekan dulu Pak, biar darahnya nggak muncul. Gimana, tidak ada masalah ya? Ya, segitu dulu Bapak. Kalau Bapak perlu saya ada di ruang sebelah ya. Oke Bapak, terima kasih. Selamat pagi. Untuk selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Selamat pagi Bapak, saya Era Susanti. Di sini saya akan melakukan pemberian obat dengan cara menyuntikkan pada lengan atas Bapak. Nanti jika saya suntik, Bapak jangan kaget ya. Saya siapin obatnya terlebih dahulu ya Pak. Bapak, saya bantu atur posisi untuk duduk ya Pak. Permisi Bapak, ini bajunya saya buka dulu. Bapak, saya bantu untuk atur posisi berbaring lagi ya. Bapak, pemberian obatnya sudah selesai. Untuk selanjutnya mungkin nanti ditunggu saja ya. Saya permisi dulu Pak ya.